Atau ditunjuk aja sebelah mana? Nah ini kita gini di sini kita tahun 2012. Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Tindakan seperti ini menaikkan persepsi, indeks persepsi korupsi. Iya dong, makanya ketika itu tahun anti korupsi 2012. jadi lebih bagus. Yes, tahun 2012. Berikan kesempatan pada Bung Saud untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan. Tidakkah kalau kembali ke sebelumnya akan sewenang-wenang atau justru sekarang yang melemahkan? Iya, pertama memang kita harus lihat ya bahwa medan perangnya itu kan kita lagi memerangi kan disebutnya. Medan perangnya itu kan kumuh banget. Dengan angka 34 satu kelas Nepal dan seterusnya kata orang itu kan banyak sekali. Jadi Indonesia sedikit di atas Nepal. Ke satu kelas sekarang sama 34. Oh, sama dengan Nepal. Ya, per beberapa pas bulan lalu diumumkan kalau TI kan. Ya, turun sekitar 4 atau 5. Ya, turun 3 poin, 3 poin. Ya. Tapi peringkatnya turun 10 poin kalau nggak salah. Ya, dari 180 sekian negara. Dari 99 ke 109. Dari 99 ke 109, turun peringkat 10. Jadi sebenarnya apa sih yang dinilai? Saya bisa lihat nggak? Boleh, nanti. Supaya nanti untuk edukasi buat kita semua gitu ya. Ini angka 34 di tengah nih ya. Coba kita lihat angka. Posisi kita di sini ya 34 ya. Iya. Ini 34 ini banyak sekali dinilainya. Oke. Jadi posisi Indonesia sekarang seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah ini ya kita lihat. Saya ini lambat ya. 34 itu kan ada 9 lembaga yang menilai. Iya. Ya. Jadi itu dari kiri kanan aja, dari kanan atas aja ya. World Economic Forum kiri itu ya. Atau ditunjuk aja nggak apa-apa. World Economic Forum itu ngasih kita tadinya 61, paling kiri atas ya World Economic Forum, naik jadi 65. Kita nggak tahu mungkin karena presiden kita rajin berkunjung ke World Economic Forum dapat poin kali ya. Tetapi kalau kita lihat yang lain, coba lihat yang ini. Yang Political Economic Risk Economic Survey atau PERSI. Anda bisa bayangkan dari 38 dia jatuh ke 34. Artinya apa itu? Ya yang dinilai memang ini. Ini yang dinilai adalah persepsi korupsi di sektor publik, pimpinan politik nasional, pimpinan daerah, persepsi korupsi pada instansi tertentu, kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak kan kumuh banget itu. Itu jatuh nilainya. Oh iya itu kan jatuh. 38 jatuh ke 34 tuh di bawah nih. Lu bayangin. Dari semua ini yang paling rendah itu angkanya ini nih. 23 nih. Apa itu? Varietas demokrasi. Dari semua nilai dari 9 ini dirata-ratakan dari 9 lembaga ini yang paling rendah Varietas Demokrasi Project yang baru masuk tahun 2017 mengukur prinsip demokrasi kita. Nah ini kan yang disampaikan Pak Hasto itu kan ada kaitan dengan itu juga sebenarnya. Ya. Jadi satu, yang paling drop ini kurang lebih lah ya. Ini di antara yang drop ini adalah demokrasi kita drop. Nanti saya mau tanyakan apa kaitan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang drop juga adalah persepsi korupsi, raportnya merah di anti korupsi, itu pada pimpinan politik nasional dan lokal. PNS pusat dan daerah. Korupsi instansi tertentu, kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinan, pengawasan, terakhir militer. Kan kita lihat hari ini. Jadi makanya saya bilang tahun depan ini jangan-jangan kita ini bukan lagi 34. Bisa jadi 30 loh. Turun lagi? Yes, ini pertanyaan berat buat Pak Prabowo kalau dia nggak serius nih. Kita pernah serius di loh, Pak. Posisi 30? Pernah di bawah 30 juga pernah. Tahun berapa itu? Kan waktu saya masuk ke KPK itu 34. Kita pompa sampai lah 40. Iya. Tapi ketika kemudian 40 itu kan KPK jadi abuse dianggapnya. 30 atau di bawah 30 tahun berapa masih ingat Bung Saud? Dari 40 waktu itu paling topnya. Enggak, Indonesia paling tinggi. Yang paling 40. Betul, itu 40 zaman Anda lah ya. Iya. Waktu 30 itu tahun berapa? 40. 30 itu Mas Ferry 4 tahun 2014. 2014-an lah gitu. Itu 2005 jauh ke bawah, 2005, 4, 2003, 2000. Jadi makanya saya bilang di bawah 30 semua tuh. Kalau mau kita hari ini bicara Jokowi. Nah kita bicara sejak Jokowi aja lebih enak tuh. Ya kan? Iya dong. Apa yang terjadi gitu. Iya nggak? Coba ini bisa gue geser nggak nih? Nanti gue bayangin ya. Nanti di bawah ini akan ada saya jelaskan dari bawah nih. Dari bawah ini nanti. Dari bawah ini sampai kemarin. Mulai dari tahun 2000 nanti di depan. Gini. Jadi waktu Jokowi ingin mau jadi presiden oleh pimpinan KPK, dia dikasih 8 agenda. Itu yang paling kiri itu.
Oke, saya boleh baca ini ya. Ya. Pertama, reformasi ditandatangani birokrasi. oleh Prabowo juga waktu itu, dia tanda tangan ada buku putih Oh, iya, waktu itu. 2014 itu ya. 2014. Reformasi birokrasi dan perbaikan Jokowi pengelolaan. berjanji 8 ini akan dia jalankan. Memang dia jalankan nih. Reformasi birokrasi, infrastruktur, pendidikan dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat kaitannya dengan KPK bagaimana sebenarnya? Kalau kita lihat KPK bekerja waktu itu ya, diukur benar-benar oleh Transparansi Internasional. Makanya kan itu inisiatif penguatan lembaga anti korupsi pemberantasan korupsi 2015-2019. Itu yang dinilai 2015-2019. Yang which is saya berada di sana. Nilainya rata-rata ini dari yang dinilai itu di belah kanan nih. Independensinya, tadi kan Rasman cerita independensinya, sumber daya manusianya, tadi Rasman cerita sumber daya manusianya, akuntabilitasnya tadi juga. Terus kemudian bagaimana deteksi penyelidikannya, penuntutan dan seterusnya. Itu angkanya ketika itu adalah 68 sampai 85. Ini dinilai oleh, ini yang nilai bukan saya loh. Ini Transparansi Internasional yang menilai. Transparansi Internasional menilai KPK ketika itu 67 itu adalah sisi keuangan tuh. 67 memang dia uangnya kecil. Jadi ya kurang dari 1T kan uangnya KPK tuh untuk ngejar-ngejar case itu ya. Nah 0,0004% APBN. Lu bayangin. Beda banget kalau kita bicara umpamanya KPK-nya Hong Kong gitu. 0,0004% dari APBN suruh ngejarin ngawasin uang yang 1 triliun cuma ya. Yes. Dibandingkan institusi kan ratusan triliun itu. Ya, jadi kita dapat nilainya itu 85 ini yang di tengah ini. 6 dimensi 50 indikator kita dapatnya 85. Oke. 85 itu KPK tuh nggak sejelek-jelek amat gitu ya. Jadi makanya kalau kita slide berikutnya, saya mau masuk ke slide berikutnya. Nah, ini yang menarik adalah, ya kan? Ini saya gambar nih mulai dari bagaimana kita paling ujung kiri kanan itu, ketika KPK itu menjadi contoh tahun 2000 ini ya. Nah, di kanan tuh, lambat ya. Ditunjuk aja nggak apa, Bung Saud? Itu ada Bung Ada Novel. delay ya. Atau ditunjuk aja sebelah mana? Nah ini kita gini di sini kita tahun Apa kaitannya Pak 2012. Jokowi masuk gorong-gorong nih? Ya, ya tahun 2012. Saya harus tanyakan nih, kenapa ada foto ini maksudnya? Ini nilai KPK nih. Maksudnya? Jokowi itu orangnya sederhana bro. Oke. KPK itu ada 9 nilai. Oke. Gue makanya senang banget sama orang ini awalnya. Pak Jokowi. Iya dong, masuk lubang kayak gitu. Oke. Itu di KPK itu ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Tindakan seperti ini menaikkan persepsi, indeks persepsi korupsi. Iya dong, makanya ketika itu tahun anti korupsi 2012. jadi lebih bagus. Yes, tahun 2012. Baru tahu saya. Badan Anti Korupsi Sedunia tahun 2012 bertemu di Jakarta. Persis beberapa hari kemudian Jokowi masuk ke gorong-gorong itu. Okay. Tahun 2012 itu Badan Anti Korupsi Sedunia itu bertemu di Jakarta. Muncullah yang disebut sebagai Jakarta Statement. Jadi ibarat Palermo Convention. Palermo itu di Itali karena di sana banyak katakanlah mafia bikin disebutlah yang Palermo Convention. Ini karena Indonesia jadi contoh ketika itu dalam pemberantasan korupsi dan itu dijadikan bahan ini loh badan anti korupsi yang baik sedunia di Jakarta tahun 2012. Jokowi masih gubernur ketika itu. Ya kan? Sampai kemudian saya mau tanya. Jadi Pak, coba di zoom boleh yang Pak Jokowi bawah ke atas. Oke, ke atas sedikit. Ini kanan. Iya. Iya, oke. Pak Jokowi masuk gorong-gorong itu membuat indeks persepsi korupsi membaik. Salah satu. Dia masih gubernur ketika itu. Iya. Nah itu yang saya mau tanyakan. Oh iya. Ketika itu dia masih gubernur. Iya. Sederhana. Kemudian lu juga milih dia kan waktu itu kan? Indeks persepsi. Gua milih dia. Oke. Jangan bawa saya dong. Indeks persepsi korupsi karena Pak Jokowi masuk gorong-gorong meningkat. Harapannya untuk kemudian dia jadi presiden seperti itu dong. Oke. Tapi nyatanya kebalikan. Jadi pemimpin melakukan apa sederhana, terus kemudian konsisten, itu menaikkan indeks persepsi korupsi. Sesederhana itu salah satunya. Itu sebabnya makanya ketika kemudian KPK memberi 8 misi untuk kemudian Jokowi laksanakan. Iya. Kemudian dijalankan sampai
Ketika itu habis dilantik, kita masuklah di sini waktu itu ya. Lambat ya. Maunya ke sana terus kayaknya. Di sini. Nah, jadi ketika jilid 4 itu masuk, bro, itu memang kita langsung ngegas waktu itu. Kurang dari, saya dilantik ingatnya benar-benar itu sekitar Desember ya. OTT pertamanya itu Januari. Di situ digas terus. Siapa masih ingat waktu itu? Ya? Siapa masih ingat yang di OTT? Nggak usah lah. Pokoknya Kasus apa tuh? Ya? Kasus apa? Kasus infrastruktur kalau nggak salah. Oke. Itu Januari beberapa bulan. Itu kita gas sampai kemudian kasusnya itu banyak sekali. Banyak sekali kasusnya. Sehingga kemudian orang menilai bahwa KPK ini kok jadi abuse gitu loh. Padahal kita menang di pengadilan gitu ya. Terjadilah apa yang terjadi sama Nopel segala macam. Ya, kita lihat skandal di situ. keras. Oke. Terus kemudian yang awalnya sebenarnya dimulai ketika kemudian ada hak angket. Ketika KPK mulai dianggapnya bla 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 bla, yang disampaikan Bung Rasman juga tadi itu, dibuatlah hak angket. Jadi yang namanya Undang-Undang 2019 itu kontennya sebenarnya isi dari hak angket yang dikeluarkan oleh DPR ketika itu. Kontennya itu sama. Hasil revisi yang disahkan itu sebenarnya hak angket isinya. Yes, isinya sama persis. Jadi diantaranya tidak boleh lagi pimpinan KPK tidak lagi aja penuntut. Kalau dulu kan penuntut dan penyidik dan penuntut. Pimpinan KPK penuntut dan penyidik dan penuntut. Ya, itu kan. Sekarang dihapus. Ya, terus kemudian badan pengawas internalnya dipindahkan jadi badan pengawas. Terus kemudian penyadapan. Terus kemudian SP3. Walaupun akhirnya tuh diprotes. SP3 dulu nggak ada, sekarang ada. Ya, jadi itu semuanya ketika kemudian dibahas di DPR, yang menarik adalah kronologisnya. Ketika saya berada di sana itu kan 2016 sampai 2018. Jokowi masuk periode kedua itu kan 2019. Di 2019 itu yang unik adalah di 2018 ini nggak ada kejadian apa-apa nih. Sampai kemudian Jokowi dipilih kembali, dia hidupin lagi tuh isu pergantian undang-undang KPK itu. Setelah lewat nggak ada mengatakan dia hidupin lagi. Iya, karena 2018 itu kan ini 2018 isu itu tidur. Tidur. Ya, tidur. 2019 dia hidupin, dianya siapa? Siapa? Pak Jokowi maksudnya? Ya, bukan dia saja. Oke. Anda nggak bisa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia itu kan eksekutif legislatif. Intinya menggema lagi, yes, bergulir lagi. Ya, setelah kemudian selesai pemilu 2019 itu April. Oke. Makanya tadi dia kan September tadi bikin surat tuh. Ya. Ya kan? September kan karena dia dilantik nanti kan pemilunya 2019 itu April. Iya. Tapi nanti dilantiknya kan Oktoberan. Nah, dia bikin lagi itu. Okay. Karena dia anggap ya udahlah, gua periode kedua kok udah nggak ada urusan kan begitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat urutan-urutan ini bagaimana kita waktu itu mengeluarkan 26 poin kelemahan ya, ini kita udah sampaikan ke media. Terus kemudian kita waktu itu saya mundur di sini tanggal 13 September. Kita menutup logo KPK semua segala macam. Terus kemudian beliau di sini ketemu ada Pak Mahfud ya. Terus kemudian dia katakan ya oke. Tapi nggak ada sikap yang tegas sebenarnya ketika itu. Karena bahasanya di situ sejumlah budayawan hadir, bla 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 bla, tapi nggak jelas. Tapi kalau keterangan Pak Mahfud dia bilang dia mau bikin perpu. Tapi kan sebenarnya yang perpu itu nggak keluar-keluar gitu. Karena dari depan sudah terlihat, di depan sudah terlihat bahwa memang secara signifikan Pak Jokowi yang tadinya humble itu di perjalanannya ke depan dia udah nggak lihat lagi pemberantasan korupsi sebagaimana dia menandatangani 9 poin yang kita sampaikan waktu itu kita katakan KPK ya. Karena 9 poin yang harus dia bereskan tuh tadi. Kita balik dulu ya. Nah itu 8 agenda itu yang sebelah kiri. Oke, semuanya dilakukan. Ya itu dijalankan ya. Infrastruktur, pendidikan, perbaikan kelembagaan. Tapi kan partai politik nggak baik. Nomor 7 tuh. Perbaikan kelembagaan partai politik. Enggak. Oke. Itu kocar-kacir kita kan tahu. Kalau nilai 8 hanya salah satu gitu kan, nilainya masih ya berapa itu? 7/8. Yang lain kan berapa belakangan itu? jadi ngaco semua kan, sumber daya alam ngaco.
ketahanan kedaulatan pangan ngaco, perbaikan infrastruktur ngaco, reformasi birokrasi juga ngaco kan gitu kan, belakangan bermasalah. 7/8 kali 100% berapa itu? Gitu ya. Hitung nanti. Jadi sekali lagi saya hanya mengatakan bahwa kalau kita nanti mau detail dari kiri ke ini sampai terus kemari, memang kelihatan kalau Pak Jokowi sebagaimana dia tadi masuk ke gorong-gorong itu di kepalanya masih ada dengan kesederhanaan dan seterusnya, saya pikir ini persoalan selesai. Makanya beberapa orang bilang dia sangat diwarnai oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya saya katakan kita lebih bagus sebenarnya kalau memang mau tidak bicara ini, tapi kita bicara di sini aja. Kita mau apa ke depan? Karena ini kita 34 loh. 3 tahun depan bisa 32 loh kita. Anda yakin turun? Bisa 30 loh. Anda yakin turun? Oh iya, karena ini kan bermasalah semua. Anda lihat ini sekarang. Pimpinan nasional kita diributin terus sampai hari ini. Pimpinan daerah kena OTT terus. Jadi ini mesti diberesin gitu loh. Institusi. Terus kemudian ini juga turun nih. Bayangin ini. IMD World Competitiveness Yearbook dari 45 jatuh ke 26 loh bro. Gede banget. Ini menunjukkan bahwa lu punya negara tuh negara niat berkompetisinya tuh lemah. Ini yang diukur tuh kan eksistensi suap dan korupsi di sistem politik masih di bawah lagi kaitannya. Tadi saya belum pada jawabannya. Apa kaitannya pemberantasan korupsi dengan demokrasi? Oh iya dong. Ini biasanya orang yang nanya gini udah tahu jawabannya sebenarnya. Silakan. Ya kan kita tahu kemarin, coba bayangin. Tim sukses kan terlibat kemarin di 2 wilayah OTT kemarin itu kan. Tim sukses yang bermain di situ. Jadi, politiknya tinggi banget. Jadi yang dibawa tadi itu. Jadi intinya semakin rendah pemberantasan korupsi, semakin buruk pemberantasan korupsi, maka semakin hancur demokrasi. Oh itu udah pasti. By definition, karena transaksionalnya di situ semua. Semuanya bisa dibeli kan. Dan negara ujungnya akan hancur. Lu bilang kan soal dalam kaitan ijazah kemarin segala macam itu KPU-nya aja sampai bisa menutup orang, lu nggak boleh dapat surat ini gitu. Belakangan dia batalin surat. Dan akan banyak kriminalisasi dan seterusnya. Iya, jadi maksud saya adalah ini serius angka ini dan semua orang ini bisa melihat terlebih di politik. Politik ini sangat rendah. Kita harus varietas demokrasi ini sangat rendah. Kita harus bener ini supaya kemudian kita bisa naik. Karena orang ini ngamatin Indonesia terus. Saya makanya agak aneh, World Economic Forum kok dari 65 jangan naik, dari 61 naik ke 65 yang kanan itu bisa naik ke 65, saya nggak ngerti di mana dia bisa. Bung Aiman. Kita berikan Mas Mahan. Silakan. Ada data saya untuk melengkapi apa yang diuraikan. Anda setuju dengan sampaikan di sini? Setuju. Termasuk Pak Jokowi tadi digorong-gorong menaikkan indeks persepsi korupsi? Salah satu poin. Setuju. Ada data, tadi saya kirim ke Mbak Anggi, kalau bisa yang grafik itu, ini nih, supaya kita tahu ya. Anda lihat grafik tertinggi itu tahun berapa di situ? Kecil banget ini. Nilainya 40 tahun 2019. 19 ya. 2019. Saya mau bilang di zamannya Bung Saud. Ya, zamannya Bung Naik Saud. Terus grafiknya. Jadi semua gini, nilai terendah Bung Saud kita. Dan kawan-kawan. Ini indeks persepsi korupsi dari Transparansi Indonesia. Jadi rakyat bersuara cocok. Pas benar mengundang Bung Saud Sitomorang karena di zamannya ini grafiknya naik terus. Ya, saya boleh berdiri. Indeks persepsi korupsi. Jadi raportnya baik. Bung Aiman, jadi supaya kita datanya juga lengkap melengkapi Bang Saud tadi. 2000 tertinggi itu 2019 bahkan 40. Puncaknya nggak pernah sebelumnya itu. 40 indeks kita. Di zaman Orde Baru Soeharto itu terendah itu di angka 17 karena indeks waktu itu baru 1 sampai 10 tertinggi ya. Di tahun 2012 indeks itu sudah pakai angka 1 sampai 100 ya. Nah, tahun 97, 98, 99 itu terendah di angka 17 atau 1,7. Tertinggi itu di zaman Pak Jokowi. Mulai dari 2015 ya. Ini 2019, 18, 17, 16, 15 itu naik terus. Jadi itulah rekor Sebentar. Indeks korupsi kita tertinggi di zaman Pak Jokowi. Ini sebuah fakta, tapi Bung Ferdinand tadi sempat tertawa. Tapi ini fakta loh Bung Ferdinand. Ya, ini bukan buat-buatan loh. Raport naik di zaman Pak Jokowi. Transparansi internasional punya data. Bahwa itu adalah kinerjanya Jokowi kalau yang baik-baik. Ya, enggak kan? gini. Saya mau menjelaskan bahwa mereka nggak mau itu Jokowi. Yang baiknya diklaim Jokowi. Bukan klaim Jokowi, tetapi di pemerintahan Jokowi kalau dikatakan Jokowi memperlemah KPK itu salah besar karena kita bicara data. Satu, ya. Yang kedua tadi Bang Saud, saya respon Bang Saud benar. Karena Bang Saud tadi mengatakan ini soal data-data dari 9 poin ya. Termasuk tadi ketika Bung Ferdinand sampaikan tapi sebentar, ini supaya fair. 2015 sampai 2019.
Presiden kala itu tertinggi dan naik terus. Di zamannya Bung Saud, mumpung ada di sini pimpinannya pada waktu itu. Presiden pernah mengintervensi? Presiden pernah mengintervensi KPK? Oh kan Pak Agus kan? Artinya pernah. Zamannya Pak Agus. Ya, zaman Pak Agus. Jangan Pak Agus betul. Ya. Jadi gini sebenarnya. Pertanyaan saya itu, Presiden mengintervensi? Kalau saya, kalaupun mau coba nggak mempan kali kalau ke saya. Ke Pak Agus sih memang dia dipanggil kan. Bukan, maksudnya apakah KPK secara institusi waktu itu pernah diintervensi oleh lembaga Presiden Istana? Nggak mesti Pak Jokowi, Istana? Ya nggak mungkin dia datang ke KPK mengintervensi, bro. Jadi gini Bung Aiman. Ada utusan dan seterusnya, sebentar. Ya, jadi artinya gini. Tidak ada ya? Nggak ada. Ketika 2019 sampai 2023 ini yang turun naik roller coaster ini, apakah ada indikasi intervensi? Saya nggak tahu, mereka yang mengalami. Ada yang bisa menjawab? Jadi gini Bung Aiman, satu dulu. Sebelum itu ya. Nanti silakan Bung Ferry, silakan. Sebelum Bung Ferry, sorry. Jadi tadi soal tadi yang video disampaikan oleh Bung Tayan kan, di situ Hasto sendiri bicara, tapi saya nggak punya bukti. Jadi opini-opini yang dibangun itu semua tanpa bukti ya. Kemudian tadi data-data yang disampaikan Bang Saud kan semua mempersepsikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu membuat implikasi naiknya IPK kita. Indeks persepsi korupsi. Ini data loh, bukan dibuat-buat. Ini transparansi internasional. Cuma ada pertanyaan juga, di periode kedua dia turun. Turun berapa coba? Paling rendahnya berapa? Roller Di 37. Belum ada presiden lain yang menyamai, coba. Sebut satu presiden aja yang bisa menyamai. Ya ada. Bro. Jadi Pengetahuannya ya. artinya gini supaya berimbang opini kita. Berimbang opini kita jangan sampai menjelaskan indeks. Ya, supaya opini itu jangan seolah-olah di zaman Pak Jokowi itu buruk semua ya. Silakan ini data. Tertinggi 40 nih undang-undang KPK masih undang-undang yang lama. Ya, itu satu. Artinya Makanya lihat situ. naik ini semua KPK berdasarkan undang-undang KPK ketika itu sangat independen. Kapan dia turun dari 40 ke 37? Ketika undang-undang diubah oleh Presiden Jokowi dan DPR ketika itu. Kenapa dia jadi tidak independen ketika itu dan salah satu penilaian ANKEK, salah satu unsurnya adalah lembaga independen gitu ya. Kenapa dia turun dan lain-lainnya turun? Karena memang KPK ditempatkan di dalam atau di bawah rumpun eksekutif, di bawah Presiden. Sehingga terlanggarlah konsep ANKEK itu. Nah, sebenarnya kalau Jokowi mencoba menghindar dan memuji pemberantasan korupsi di eranya meningkat, enggak. Yang meningkat itu kerja publik semua. Di dalamnya mungkin ada kerja Jokowi tapi tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena penilaian untuk aparat penegak hukum yang ada di bawah Jokowi dalam pemberantasan korupsi tidak bagus juga. KPK di luar Jokowi. Begitu dimasukkan ke dalam lingkup kekuasaan ranah eksekutif malah anjlok. Itu penjelasannya. Ya, jadi klop dengan yang disampaikan Bung Ferry. Setelah revisi. Klop dalam arti bahwa seorang Presiden Jokowi di zaman itu nggak punya kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap KPK. Jadi jangan bangun opini seolah-olah Jokowi mengintervensi KPK. Coba mantan ketua partai, mantan sekjen partai berapa yang dijobloskan ke dalam tahanan ketika zaman Pak Jokowi yang notabene adalah kabinet beliau. Berapa elit-elit partai yang masuk tahanan KPK? Coba sebutkan. Itu sebuah pembuktian bahwa Pak Jokowi nggak melakukan intervensi sedikit pun terhadap penegakan korupsi di zamannya. Jadi jangan membangun opini-opini yang seolah-olah Pak Jokowi melakukan intervensi pelemahan KPK. Itu saya bilang belajar dari hal-hal Jadi soal apa yang disampaikan data. oleh Pak Agus itu hoax. Kan Pak Agus tidak punya bukti kan? Dan tadi sudah disampaikan oleh Bung Rasman bahwa kenapa nggak teriak di zamannya, oh saya diintervensi oleh seorang presiden. Kalau memang itu real. Tadi Hasto sendiri bicara, apa yang saya sampaikan ini tapi saya nggak punya bukti. Loh, jangan beropini tanpa bukti, Anda elit partai bro. Dan di zaman itu ya, itu mayoritas partai pemenang pemilu yang ada di Senayan, partai apa sih? Partai apa coba? Jadi jangan seolah-olah, benar kata Bung Rasman tadi, bahwa jangan seolah-olah ini kesalahan Pak Jokowi. Nah, saya bilang kalau malam ini mau kita membangun kecerdasan bagi bangsa ini, kita diskusi untuk bagaimana apa sih sisi-sisi kelemahan undang-undang KPK lalu kita perbaiki ke depan. Saya lebih tertarik bicara itu, jangan salah menyalahkan. Saya sepakat dengan kalimat beliau mencerdaskan bangsa. Tetapi publik kita juga jangan kita manipulasi seolah-olah
bahwa setiap pertemuan Data loh, data bro. dengar saya Data tadi bro. Anda tadi bicara tidak saya potong. Jangan seolah-olah ketika Presiden melakukan intervensi, contohnya bertemu dengan Hasto tentang undang-undang KPK terus meninggalkan bukti Pak Hasto ini ya $3 juta buktinya. Pertemuan-pertemuan seperti ini Bung tidak akan pernah menyisakan bukti. Karena ini adalah pertemuan-pertemuan yang tingkat rahasianya sangat tinggi dan bentuk daripada perlawanan terhadap kebenaran. Sehingga tidak mungkin seorang presiden meninggalkan bukti. Jadi kalau Anda bicara pernyataan itu tidak ada bukti, sama aja Anda itu membangun sebuah opini. Semua yang tidak ada bukti itu tidak ada benarnya. Negara hukum ini bos. Kita nggak bisa membangun opini tanpa bukti Anda dan fakta. ngerti nggak hukum apa? Loh, kalau Anda tadi Hasto sendiri Di bicara kan ketidakpastian hukum itu bahwa saya ada nggak punya keadilan. bukti. Enggak, jangan bicara hukum Nah, kalau itu. Anda tidak paham hukum itu apa. Loh, kita sama-sama paham Kalau hukum bicara lah. tentang negara hukum, Anda sudah Republik bicara ini dibangun negara di hukum. atas Anda landasan ngerti hukum. tidak konsep negara hukum kita Ya seperti kita apa ngerti sekarang? semua. Coba jelaskan ke saya. Sekarang coba. saya mau jelaskan kepada Anda. Silakan. Setelah hukum Tapi ini kalau salah diubah. saya bantah ya, kalau Dengar, salah. apa yang Anda Monggo. sampaikan tadi. Di Silakan. zaman Jokowi sampai 2019 KPK kinerjanya bagus. Kenapa? Undang-undangnya belum dilemahkan. Setelah undang-undang dilemahkan dan KPK masuk di rumpun eksekutif di bawah kepemimpinan yang namanya Jokowi, KPK jadi lemah. Anda mau bantah apa? Lihat Anda jangan poinnya, bicara bro. angka-angka di situ. Lihat poinnya tadi loh. Pemberantasan korupsi Kita kita orang tinggi terdidik karena itu selalu ada KPK. dasarnya adalah Anda tahu angka. KPK kapan didirikan? Jadi jangan Anda bandingkan dengan Orde Baru. Orde Baru tidak ada KPK. KPK itu berdiri tahun berapa? Anda Sekarang paham? lihat sekarang angkanya berapa tahun ini? Saya mengatakan Tahun lalu. angka itu benar. Tetapi Tahun lalu. angka itu Coba lihat. tinggi, dengar, Ada boleh. angka itu tinggi ketika KPK belum ada di rumpun eksekutif Bung dan Ferry. sangat Coba. independen. Setelah ada di rumpun, Oh iya. coba, setelah ada di rumpun eksekutif pun Ini kita lihat turun ya. dari 34 Setelah di rumpun dibanding eksekutif turun. di zaman SBY coba. Anda jangan Di bawah bandingkan 30, di bawah 30 loh. Zaman Megawati malah lebih parah. Di zaman Presiden di zaman Soeharto nih, coba lihat Megawati nih. itu, Bu. Ini semua. Saya kasih tahu Anda. Di bawah 20. Zaman Megawati lah yang mendirikan Di bawah KPK. 20 bro. Megawati lah yang mendirikan KPK ketika beliau ada menjadi signifikan- presiden. karena Di sini wajib- belum ada KPK. Wajib Jadi Anda melaksanakan jangan bandingkan keputusan angka-angka MPR waktu ini. itu. Wajib Jadi Megawati harus Anda melaksanakan jangan keputusan menyesatkan MPR. persepsi publik. Publik harus paham bahwa kita Tapi aku bicara kalau mau- angka ini tinggi. kalau mau fair ya, kalau mau fair ketika gini. Silakan, KPK silakan. belum di bawah presiden dan masih independen. Ini Ferdinand. turun karena KPK sudah dilemahkan Kalau- oleh Jokowi. Oh, Anda harus salah mengakui besar. itu. Enggak, kalau mau fair Justru gini aja. disitulah saya interupsi Iya, Anda ini karena Anda fakta selalu lainnya nih kesalahan ya. dilarikan ke Ini seorang fakta Jokowi lainnya yang ya. prestasinya luar biasa saya untuk tambahkan KPK. ya. Fakta lainnya kira adalah di begini. sini 34 kan. Ini tahun berapa nih? Bentar, Pak. 2019. 2019. 2019 mulai Ini turun. 2019 40, 40 Enggak, 2019. Ini 2023. Jadi Ya. puncaknya, Ya. puncak, saya jelaskan, 2022. puncaknya itu 2019. Bukan, saya mau 2022. Setelah 2019 turun, setelah revisi. Ya, jadi maksud saya Kemudian naik lagi. setelah 38. ini kembali ke 34 itu kan sama dengan ketika Jokowi mulai menjabat kan 34. Jadi dari sisi pemberantasan korupsi Jokowi is nothing. Bangsa ini kan ricu Dia semua tidak karena melakukan Jokowi. apapun. Bang Saud, 37 Karena ini- 2000. no. 37. Bro, balik lagi dia bro. 37 Bang, Enggak, 37. dia turun ke 34. Dari Di tahun ini 37 itu loh. Hari ini kan 34 juga. Enggak, ya itu 2025 udah bukan Jadi Jokowi. bahkan Prabowo tuh balik lagi ke tahun ke 34 itu Enggak, berapa enggak. tahun Kita, mundur kita ke kan belakang. begini bang, izin abangku. Analisa abangku tadi luar biasa. Tapi begitu abang fokus ke masuk gorong-gorong, rasanya nggak fair juga gitu loh, Ya, Bang. ya enggak lah. Masa Kan aku dengan masuk muji-muji gorong-gorong ada gorong. indeks persisi Yang namanya gorong-gorong korupsi. itu low profile bro. Abang mau bilang bahwa Pak Jokowi itu munafik kira-kira gitu? Oh no itu aku Jadi nggak- gimana, Bang? Saya nggak pakai bahasa itu. Saya pakai kenapa dia berubah dari yang kita kenal sebelumnya, yang indeks persepsi korupsi pribadinya Iya. bisa 80, Iya, belakangan jeblok jadi 34. Itu gara-gara dia masuk gorong-gorong terus nggak masuk gorong-gorong lagi jadi Nggak tahu, rendah lagi. bukan itu kaitannya. Nggak ada kaitan dengan itu. Nggak ada kaitan Jadi dengan gini, itu. Nggak ada kaitan jadi dengan gini, itu. kita ini kan orang cerdas semua ya. Dulu ada pernyataan Saya- Pak Jokowi periode kedua bilang begini. Periode kedua saya tidak ada beban. Nah itu. Baik, Kesempatan tuh. mungkin kita Ternyata ulas ya. anak-anaknya menjadi Saya mau bebannya. gambarkan begini. Oke, gimana jelasan ini? KPK berdiri 2003. Saya masih ingat betul, ya Bang. Ada Bang Sugeng, ada Pak Ya. apa namanya? Pak Fredrik. 2003 IPK kita memang turun. Dan mulailah didirikan KPK. Saya masih ingat betul pertama kali dulu itu mulai ada penangkapan-penangkapan. Iya, 20 poin Bang, ya di awal.
Naik. Tapi kok kita tidak ingatnya bahwa ketika SBY memimpin 2 periode, ada partai yang urusan kasusnya nggak selesai-selesai. Termasuklah klien kami Sultan Batu Gana almarhum. Di bawah itu masa 30. mana itu? Di bawah 30. Di mana itu? Kenapa nggak diulas sama Bang Ferdinand Hutahian? Itu kan partai abang, Bang. Fair dong berbicara. Jangan bicara. Saat Jadi itu gini. saya tidak berada di Nah, Demokrat. Ya. maksud saya. Jangan dicampur baurkan. Oke. Setelah masuk Saya 2000, tidak berada di sebentar, Demokrat. Bang. Carut marut Bentar, Bang, politik ya. kan. Kemudian Nanti kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami, kita akan bahas nanti sepas jeda, tetaplah bersama Rakyat Bersuara. Oke, nanti lanjut lagi Bang, nanti lanjut lagi.